Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Rivaldi Seran dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sumber nilai kehidupan. Oh ya, saya ingin mengingatkan kalau video ini adalah video hasil kolaborasi antara kerja kelompok dari Prodi Pendidikan Matematika dan teman-teman dari Prodi Pendidikan Biologi. Kami semua dihimpun dalam kelompok 6. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada video pembelajaran ini yaitu yang pertama, nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sumber kehidupan. Yang kedua, peran-peran nilai Pancasila dalam menghormati perbedaan keberagaman agama, suku, budaya, dan ras di Indonesia. Dan yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, di sini saya ada satu pertanyaan mengenai apa itu Pancasila. Jadi, di sini teman-teman jawab sesuai pemahaman atau pandangan teman-teman mengenai apa itu Pancasila. Tulis di kolom komentar ya. Pengertian Pancasila dan nilai. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi di negara kita tercinta Indonesia. Dan nilai adalah proses kehidupan seseorang yang selalu mengalami perkembangan. Perkenalkan, nama saya Maria Patrik Lau dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia Tes dari kelompok 6. Kami di sini akan membahas tentang rumusan masalah 1. Yang pertama, apa saja nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sumber nilai dalam kehidupan? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 nilai dasar. Berikut adalah nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber nilai dalam kehidupan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menekankan pentingnya kepercayaan dan penghormatan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nilai ini juga mengajarkan bahwa setiap individu bebas memilih dan menjalankan agama atau kepercayaan yang diyakini. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil serta beradab dalam segala aspek kehidupan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nilai ini mengajarkan bahwa negara Indonesia harus menjaga persatuan, penghormatan, dan perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Nilai ini juga mengajarkan bahwa kebijakan negara harus didasarkan pada musyawarah dan mufakat serta menghormati aspirasi rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya pemerataan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan kesempatan yang adil dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Abu Bakar. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Baik, saya di sini akan membahas tentang penerapan nilai Pancasila dalam menghormati perbedaan keberagaman agama, suku, budaya, dan ras di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat beragam, mulai dari suku, ras, bahasa, dan agama. Saat ini, Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan 269 juta penduduk dan 14 suku serta 1.100 bahasa. Karena keberagaman tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya. Di dalamnya yang terkandung 5 nilai penting sebagai pedoman bangsa Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini mengandung arti pengakuan atas keberagaman Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung arti setiap manusia adalah makhluk yang sama. Walau berbeda suku, budaya, agama, bahasa, setiap manusia ini tetap sama dengan sederajatnya. Perkenalkan, nama saya Mas Ritinis Tuan dari Prodi Biologi. Saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang penerapan nilai Pancasila dalam menghormati perbedaan keberagaman
agama, suku, budaya, dan ras di Indonesia. Selanjutnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Di sini sangatlah jelas bahwa sila ini merupakan perwujudan dari mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa. Dalam sila ini menggambarkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia lebih dari kepentingan perseorangan, golongan, maupun suku bangsa. Karena setiap masyarakat Indonesia adalah warga negara Indonesia, maka tidak ada lagi yang namanya perseorangan, kelompok, dan lain sebagainya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila bukan hanya membahas tentang perbedaan suku, ras, budaya, dan agama, namun juga perbedaan pendapat yang dapat dipecahkan masalahnya pada sila keempat ini. Sila ini menyatukan segala perbedaan pendapat yang ada di seluruh masyarakat Indonesia dan dijadikan suatu keputusan dengan adanya demokrasi secara musyawarah. Musyawarah ini membuat semua kepentingan individu maupun golongan dapat terpenuhi sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari dapat dicontohkan dengan saling menghargai pendapat. Dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sangat jelas membahas tentang keadilan yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan yang dimaksud berlaku bagi seluruh aspek kehidupan termasuk hak dan kewajiban tiap masing individunya. Selain itu, kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu, bukan kepentingan diri kita sendiri. Dan juga jika seorang melanggar akan diberikan sanksi yang adil sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, serta hukuman tersebut berlaku sama kepada setiap orang yang melanggar juga. Dengan adanya keadilan ini, masyarakat akan merasakan kesetaraan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Maka dari itu, dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, diharapkan setiap individu masyarakat menanamkannya dalam diri masing-masing untuk mengamalkan sikap Pancasila tersebut. Sehingga keberagamaan yang ada di Indonesia ini bukan menimbulkan suatu konflik, tetapi menjadi aset yang berharga untuk memajukan Indonesia. Sikap ini pasti tidak dapat dilakukan jika sejak kecil masyarakat Indonesia tidak pernah diajarkan mengenai Pancasila. Maka dari itu, sejak dini hendaklah setiap warga Indonesia sudah mengetahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan menanamkannya dalam diri masing-masing serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai dasar yang berlaku di Indonesia memiliki banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna kemerdekaan beragama bagi seluruh bangsa Indonesia. Pada sila pertama ini memiliki makna agar setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan individu masing-masing. Dan sila pertama ini dapat menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mempunyai arti tentang hak, kebebasan, dan kemerdekaan yang dijunjung tinggi. Nilai manusia ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus dihargai sebagaimana mestinya karena telah diberi akal budi, emosi, dan kehendak untuk dipakai secara adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan kepentingan bersama bagi bangsa dan negara dibandingkan
kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu demi mencapai persatuan yang dimaksud dengan penerapan nilai Pancasila dalam diri. Yang keempat, tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini mengajarkan pentingnya berpartisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jadi contohnya itu seperti pemilihan umum, warga harus berpartisipasi aktif dalam pengambilan suara. Jadi contohnya itu, sebagai warga jangan mengikuti kemauan orang. Untuk memilih seorang pemimpin itu kita harus memilih sesuai dengan isi hati, jangan menurut kemauan orang. Dan hal ini juga mencakup demokrasi, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara. Jadi contohnya sebagai calon tidak boleh mempengaruhi warga untuk memilih, tetapi di sini sila keempat ini juga memberikan kebebasan. Jadi warga negara ini berhak untuk memilih sesuka hati. Oke, jadi yang keempat ini mengajarkan untuk tidak boleh sebagai seorang calon tidak boleh mempengaruhi masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengajarkan pentingnya pemerataan. Contohnya ada bantuan dari pemerintah tidak boleh dipotong-potong oleh pemimpin atau pihak yang bertugas untuk menjalankan bantuan tersebut. Jadi contohnya ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakat itu, contohnya seperti bantuan PIP. Contoh bantuan itu tidak boleh dipotong oleh pihak-pihak. Contohnya yang biasa terjadi di sekolah-sekolah di kampung itu, biasa melanggar nilai yang kelima ini, keadilan atau pemerataan. Biasa yang terjadi di sana itu, kepala sekolah itu dia meminta kepada siswa yang mendapat PIP ini, dia minta untuk mengisi formulir dan kumpulkan di kepala sekolah untuk kepala sekolah yang urus. Tetapi dia mengurusnya bukan setelah itu dia kasih, contohnya seperti setiap siswa mendapat 500.000, tetapi karena dia yang urus, jadi dia potong, contohnya dia potong 100. Jadi itu seolah-olah melanggar nilai yang kelima ini, tidak adil. Jadi sebagai pemimpin yang baik itu, kita harus memberikan, contohnya seperti ada bantuan ini, kita harus memberikan dengan keadilan, kita harus kasih dengan adil, tidak boleh korupsi begitu. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Nah, itu semua tadi adalah penjelasan mengenai nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai sumber nilai kehidupan. Apakah teman-teman ada pertanyaan mengenai video pembelajaran kali ini? Selain pertanyaan, jika ada saran dan masukan, boleh dikirim ke nomor WA yang sudah tertera ini ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semua sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.